Pemirsa, selama bulan Ramadan, Mbak Imong sengaja membuat konten unik yakni sahur ngasal alias sahur bersama dengan rumah orang yang tak dikenal. Sekalipun Mbak Im menyadari jika dirinya artis, namun ketika mengunjungi rumah warga, ternyata masih banyak juga yang tidak mengenalnya. Seperti pada saat berkunjung ke rumah ini, Mbak Im sengaja menyapa dan bersiap masuk, namun penghuni rumah bingung. Pak, nggak sahur Pak. Ini sahur Pak. Mana Pak? Ini kopi. Ya, kita baru mau ikutan sahur Pak. Belum Pak, belum lagi masak istri saya Pak. Buat berapa orang? Buat 4 orang. 4 orang? 5? 4. 5? 5. 5? Oh. Mau Pak, masuk aja. Mau dong Pak. Boleh masuk. Mau kopi Pak? Hah? Kopi teh. Nggak tidur nih. Oh, itu anak tuh ya? Anaknya tinggi amat. Cewek? Saya. Tinggi cewek ya? Cewek 2. Ini direkam Pak. Dikit. Dikit. Masuk Pak. Isi, hah? Masuk. Bener. Masuk aja nggak apa-apa. Bapak enak punya istri ya, ini ya, masakin saya, tega banget istri saya. Nggak masak. Ih, ampun. Ini yang nggak masuk juga banyak Pak, tinggal beli aja. Oh iya bener juga. Ada, Pak. Gimana? Ini ya. Ini juga ya. Ini cuma mau jual makanan banyak. Saya ganggu ini Pak kalau masuk Pak. Enggak. Bener. Benar enggak? Bener. Iya. Alhamdulillah. Bu, saya nggak boleh masuk om papa Bu. Suruh bapak masuk saya katanya. Ayo silakan, tapi rupanya begini. Makan apa Bu? Lagi mau makan ikan. Ikan apa? Ikan bakar. Apa ya? Saya nggak tahu Pak saya juga. Jadi ini tuh saya harus makan makanan yang ada di sini. Ayo masuk aja makan. Boleh deh. Wah, kucingnya baik banget Pak. Dia suka anak saya suka kucing Pak. Mau ngopi Pak? Aduh, boleh deh Pak. Boleh. Maklum, penghuni rumah yang sudah senja memang tak biasa menonton TV sehingga tak mengenal wajah keren Papa Kiano itu. Namun setelah dibisiki kedua anaknya, akhirnya Pak Neki tersenyum. Mengedadakan ya. Disangka tadi dia emang siapa? Oh, senang ngerti Pak. Cuma kok kayak yang aneh aja Pak, kok pakai kamera segala. Dia nggak kenal pas anaknya bilang, Mbak Imong baru. Biasalah bapak-bapak. Nggak ngeh. Jangan nonton TV Pak. Jangan nonton TV. TV saya lagi rusak lagi. Kedatangan Mbak Im di rumah itu disambut warga dengan heboh dan mulai berdatangan. Walhasil niat Mbak Im untuk sahur terganggu sejenak, walau pada akhirnya Mbak Im sukses sahur bareng di rumah yang disinggahinya. Jadi gini lah bosku, kalau kita, weh siapa tuh? Ada tamu. Ini kita lagi sahur. Yang punya rumah mana? Yang punya rumah? Belum. Hah? Mana? Gak ada. Mana? Makanya saya masuk tapi belum ada orangnya. Om Neki. Nggak ada. Kemana ya? Mana? Oh ini. Oh ya Allah. Pokoknya pasar bangga ini. Astagfirullahaladzim. Ini. Oh. Oh. Pak rame amat Pak. Rame sini tangga Pak. Rame sini tangga. Iya alhamdulillah.
Baru mau. Makannya seadanya ya, ya Allah. Iya dong, saya paling suka nih kalau udah ada air-air gini nih. Ini kita ada dikit nih, kita cobain ya. Berbeda jika rumahnya didatangi mengenalnya, Mbak Im pun langsung dikerjain oleh pemilik rumah. Namun Mbak Im beruntung bangun tidur niatnya sahur justru keramas sekalian. Sekali kerimbat berapa datang? Kalau yang rambut panjang kan beda ini kan swingnya lebih banyak. Berapa? Oh 100 ya? Kalau yang rambut pendek 18. Oke. Tiduran ini nih. Hah? Yoi. Aduh. Is. Enak banget tuh. Tadi depan bapak ya? Iya. Bapak sama anak. Anak ada berapa? 2. Berarti namanya Bu Eka. Saya si Ima, cuman anak namanya Eka. Oh, kenapa ya kalau usaha itu nama anak ya? Iya. Saya juga. Terkenalnya anak ya. Iya. Sama ibunya mah nggak kenal. Nggak kenal sama ibunya. Saya juga. Udah. Dah, kita cuci ya. Ya, di mana cucinya? Sini. Hah? Mana? Oh, itu ada. Udah lihat kita. Mantap juga nih. Iya. Aduh. Ini udah berapa lama nggak ganti nih? Wah, udah lama ini Om. Berapa lama? Ada 20 tahun. Masa? Iya. Boleh juga nih ganti nih. Mau nggak? Hah? Banget. Bener nih. Mau semuanya tuh tadi bangku udah pada reot. Bangku juga. Ngelunjak. Para pemain film Buya Hamka merasa senang menyaksikan antusias penggemar film nasional sangat besar. Bahkan sejumlah orang sudah tak sabar ingin menyaksikan aksi Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Bahkan presenter kondang Najwa Shihab mengaku bangga dengan dirilisnya film yang mengisahkan tentang salah satu ulama besar di tanah air. Hari-hari ini kita mengalami krisis nilai, krisis keteladanan, dan rasanya agak sulit menemukan itu di tengah-tengah apa yang ada sekarang. Dan kalau memang sulit, sudah sewajarnya kita kembali ke rumah sejarah dan menghidupkan keteladanan dari mereka yang sudah berpulang. Itu juga yang salah satu tujuan kita mendukung film Buya Hamka ini, karena film ini menampilkan Buya Hamka dari beragam sisi. Buya Hamka sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang negarawan, seorang ulama, tetapi juga sisi-sisi lain Buya Hamka sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Jadi Vino dan Bella luar biasa. Tadi saya bilang bucinnya kelihatan banget gitu, karena kan digambarkan memang Buya Hamka sosok yang sangat romantis. Kemudian juga yang saya senang di film ini adalah penggambaran soal sosok Siti Raham. Biasanya kalau film biopik tentang tokoh bangsa itu hanya fokus kepada satu tokohnya saja. Tapi di sini tuh digambarkan betapa Siti Raham memang betul-betul jadi istri dan pendamping yang luar biasa bagi Buya Hamka. Keikhlasannya, bagaimana Buya Hamka selalu meminta dan mendengarkan pendapat istrinya dalam setiap momen penting dalam kehidupannya, begitu ya. Bagaimana kedekatannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketika salah satu putra mereka wafat, Buya Hamka yang masih berada di luar kota tidak bisa hadir karena tanggung jawabnya pada pekerjaannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana selalu mendampingi, membawakan secangkir kopi di setiap kali Buya Hamka sedang mengetik dengan 11 jari dan menuliskan karya-karyanya yang monumental. Jadi saya senang sekali film ini. Selain Najwa, sederet pemain juga merasa bangga jika aktingnya di film ini disukai. Sebab sebagai aktris dan aktor, mereka jelas bekerja keras dan penuh totalitas. Nama saya Matias Mujo. Saya di sini berperan sebagai Sultan Mansur. Orangnya baik, pintar, cendekiawan. Guru besarnya yang banyak ngajarin si Hamka muda supaya dia nggak salah-salah jalan.
Ya mungkin triggernya ketika dia banyak diskusi sama Sultan Mansur kali ya. Jadi kedepannya dia lebih punya kepercayaan diri lah untuk meneruskan apa yang dia inginkan gitu ya Bu ya. Iya. Kamu siapa? Ya, saya sebagai Andung Tuo. Andung Tuo Fatimah. Artinya apa Andung? Andung Tuo itu kakak yang dituakan kalau di bahasa Minang gitu. Fatimah ini kakak perempuan Buya Hamka. Jadi Buya Hamka punya satu kakak perempuan ya Fatimah. Mansur ini juga satu lingkungan dengan ayah saya yang diperankan oleh Doni Damara. Jadi Mas Sultan Mansur ini meminang saya. Jadi otomatis saya sebagai istrinya Sultan Mansur. Keren loh, Sultan Mansur keren loh. Iya. Oke. Iya terpanjang ya. Setuju. Termewah, berwarna-warni, kayak ada helatan akbarnya orang-orang Sumatera Barat gitu ya, kesannya gitu tadi. Keren sih. Dan yang paling penting tidak hanya dihadiri teman-teman artis saja, cast, produser, sutradara, tapi juga melibatkan langsung masyarakatnya nih. Masyarakat yang ada di Sumatera didatengin semua di sini. Jadi menurut saya ya ini satu-satunya sih yang ada di Indonesia gitu. Rasanya kayak pulang kampung gitu tadi. Iya benar. Cuma memang dalam kondisi puasa jadi nggak bisa nyicipin rendangnya originalnya, otentik rendangnya orang Padang kan. Kalau nggak puasa pasti saya tagih gitu loh ya rendang otentik Sumatera Barat. Ada mungkin habis ini waktu buka. Mudah-mudahan nanti kalau kita buka kita bisa makan rendang basamu. Akan bisa menikmati tarian dari Beliau juga mantan penari. Dia yang ngajarin banyak orang-orang yang bisa menari. Jadi Andung Tuo ini sosok yang paling disegani ya di keluarga besar Buya Hamka. Jadi sebelum saya memerankan film ini, saya banyak sekali tanya-tanya ke keluarga Buya Hamka. Andung Tuo Fatimah ini seperti apa? Ya kebetulan seperti yang diutarakan cucu dari Buya Hamka, Andung Tuo itu cantik katanya, keibuan, pengayom. Dan biasanya yang yang dicari kalau cucu-cucu ini ada masalah atau bertanya itu selalu ke Andung Tuo atau Sultan Mansur. Ya mayoritas orang-orang di sana dengan adanya gagasan untuk bikin film ini, saya pikir nggak cuma orang Sumatera Barat deh. Saya pikir hampir mayoritas orang Indonesia sangat bersyukur bahwa tokoh mereka yang mereka teladani bisa divisualkan dengan dengan baik gitu loh ya. Kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana, tapi saya perkirakan rasanya udah nggak sabar sih kita menonton film ini nih, mewakili teman-teman yang lain. Semoga film ini bisa diterima bukan cuma di orang-orang yang kenal sama Buya Hamka, tapi generasi penerus kita yang menonton Buya Hamka bisa terinspirasi dan menghasilkan Hamka muda yang baru. Itu aja. Semoga film ini bukan hanya bisa menjadi tontonan yang menghibur, tapi bisa menjadi tontonan bagi